Viva cor Jesu per cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Maria. Saudara-saudari umat beriman dimanapun Anda berada, salam jumpa dengan kami, tim pewartaan Paroki Santo Petrus Palembang. Ibarat sebuah perjalanan, ketika orang tidak memiliki peta perjalanan, maka ia akan bingung menentukan arah tujuan hidupnya. Demikian juga kita sebagai umat beriman, kita akan bingung kemana arah hidup kita apabila kita tidak memiliki pedoman hidup. Saudara-saudari yang terkasih, kitab suci merupakan pedoman hidup kita. Pemazmur mengungkapkan, "Firman-Mu adalah pelita bagi langkahku." Maka pada kesempatan ini, saya mengundang saudara-saudari untuk semakin akrab dengan kitab suci. Secara khusus pada saat ini, kita akan mendalami dan merenungkan sabda Tuhan secara bersama-sama. Marilah kita siapkan diri untuk mendengarkan kidung pujian. Andaikan aku fasih berbicara, namun tak punya cinta kasih, ku bagai kung yang bergaul. Andai imanku mampu pindahkan gunung, namun tak punya cinta kasih, ku tiada berguna. Kasih itu sabar murah hati, percaya tak angkuh dan tak dengki. Kasih itu tak memegahkan diri, kasih itu kekal serta abadi. Andaikan aku mendermakan hartaku, namun tak punya cinta kasih, tiada berartilah aku. Kasih itu sabar murah hati, percaya tak angkuh dan tak dengki. Kasih itu tak memegahkan diri, kasih kekal dan abadi. Bapak Ibu terkasih, dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi untuk mendengarkan dan mendalami sabda Allah. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat energik dan luar biasa. Beliau adalah Frater Marius Ari Saputra SCJ. Terima kasih Frater sudah berkenan hadir menemani kita bersama pada kesempatan kali ini.
Dalam BKSN ini kita akan mendalami tema mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Kita akan melihat kebenaran mengenai Allah yang kita imani dan mendalami identitas kita di hadapan Allah. Marilah kita sebelum memulai mendalami pendalaman kitab suci ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena segala berkat-Mu, terutama karena Engkau telah mengasihi kami. Kami hendak mendengarkan sabda-Mu yang mengajak kami untuk melihat Dikau sebagai kasih. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membantu kami memahami sabda-Mu, dan berikanlah kami kesanggupan untuk mengasihi Dikau dan sesama di dalam kehidupan kami setiap hari. Sebab Dikaulah Allah kami, Allah yang tunggal, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Allah adalah kasih. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia, dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita
mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, ada beberapa pertanyaan yang sudah kita siapkan bersama untuk mendalami kitab suci kita pada kali ini. Langsung saja kita akan berbincang-bincang bersama dengan Frater Ari. Pertanyaan yang pertama, Frater, berdasarkan perikop yang sudah kita dengarkan tadi, kira-kira Allah seperti apa yang telah diperkenalkan dalam perikop ini, Frater? Silahkan, Frater. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan dan Mas Eko, berkah dalam, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dimanapun Anda berada. Senang rasanya pada kesempatan ini saya boleh bergabung dalam pertemuan BKSN yang diselenggarakan oleh Paroki Santo Petrus Palembang. Tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari surat Rasul Yohanes yang pertama, bab 4 ayat 7 sampai 21. Nah, kalau pertanyaannya itu terkait Allah macam apa yang ditawarkan dalam bacaan ini, kita bisa mengerti dengan jelas bahwa Allah adalah kasih. Allah yang mengasihi manusia, umatnya, yang ditawarkan dalam perikop ini. Dengan jelas tadi Yohanes mengatakan bahwa saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kalau boleh menganalogikan ini Pak Eko, mengapa kok tadi dikatakan kalau orang itu tidak mengasihi, berarti dia tidak mengenal Allah? Ya, itu karena identitas hakikat Allah itu sendiri adalah kasih. Jadi kalau kita tidak memberikan kasih, kita tidak mengasihi orang lain, maka hakikat Allah itu juga tidak kita hidupi, tidak kita hayati. Baik, Pak Eko, mengapa kok kita itu harus mengasihi, dan ketika kita mengasihi itu kita disebut kita telah mengenal Allah, tetapi kalau orang yang tidak mengasihi, dia dipandang tidak mengenal Allah. Salah satunya adalah karena hakikat Allah adalah kasih. Maka kalau saya itu melakukan tindakan kasih, itu adalah cerminan bahwa saya itu menghayati Allah yang adalah kasih. Maka benar kalau mau dikatakan apa yang kita imani itu kita ungkapkan dalam
tindakan kita, dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita. Maka kalau kita mengimani Allah yang adalah kasih, maka tindakan kita juga harus tercermin. Allah yang Maha Kasih itu juga tercermin dalam tindakan kita dengan melaksanakan tindakan-tindakan kasih. Saya mengasihi Anda, mengasihi sesama kita yang membutuhkan, sehingga kasih, konsep kasih itu sungguh diterjemahkan dalam kehidupan kita. Baik Frater, terima kasih luar biasa penjelasannya. Jadi Allah yang Maha Kasih yang ada dalam perikop ini yang boleh kita dalami bersama. Maka tidak dibenarkan kalau kemudian kita melakukan tindakan-tindakan di luar dari contoh keteladanan yang diberikan oleh Allah sendiri. Kira-kira begitu ya Frater ya, luar biasa. Nah, mengapa kita harus mengasihi manusia? Mengapa kita harus mengasihi sesama Frater? Kalau memang oke, Allah memberikan contoh kasih. Kalau begitu kenapa kok kita tidak hanya mengasihi Allah saja, kok kita harus mengasihi sesama juga? Mengapa Frater? Semakin menjurus kepada tindakan-tindakan yang kelihatan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, rasanya tindakan kasih itu tidak perlu kita muluk-muluk harus mengasihi semua orang yang ada di dunia. Tetapi tindakan kasih itu sebetulnya bisa kita mulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Mulai dari keluarga kita, mulai dari diri kita sendiri. Boleh kita memiliki mimpi, kita ingin mengasihi seluruh orang yang ada di dunia ini. Kita mau mengubah dunia ini dengan kasih. Tetapi setiap perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Mengasihi diri sendiri, kemudian kita mengasihi orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, bapak ibu kita, anak-anak kita, orang tua kita. Semuanya itu merupakan tempat di mana kita bisa mengekspresikan kasih kita. Jadi rasanya kalaupun kita mau mengasihi sesama, itu harus berangkat dari diri sendiri baru kita bergerak kepada orang lain. Maka perintah Yesus itu menarik kalau kita perhatikan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya tolak ukurnya adalah diri kita sendiri. Ketika kita mengasihi orang lain, ya kita sebagai pribadi itu harus memiliki juga rasa cinta terhadap diri kita sendiri. Tetapi cinta diri ini bukan egois ya, tetapi ini cinta yang sungguh-sungguh mengasihi, merawat diri kita sendiri, baru kita kemudian bisa mengaplikasikan cinta itu kepada orang lain. Maka kalau kita itu hidup di dalam kasih, maka kita juga akan sangat mudah untuk membagikan kasih itu kepada orang lain. Rasanya mustahil ya kalau kita itu mau mengasihi orang lain tetapi diri kita sendiri itu tidak kita kasihi, tidak terus kita juga tidak merasakan kasih itu sendiri. Maka logikanya adalah pertama-tama kita merasakan kasih itu sendiri. Dan kasih yang sejati itu adalah kasih dari Allah sendiri yang terlebih dahulu mengasihi kita. Dan ketika kita sudah bisa merasakan kasih Allah dalam diri kita, maka kita bisa membagikan kasih Allah itu kepada orang lain. Maka kalau kita itu merasa sulit untuk berbuat kasih, maka kita rasanya baik untuk bertanya diri, apakah kita sudah merasa dikasihi oleh Allah? Jangan-jangan kita itu masih terlalu banyak menuntut, belum mampu bersyukur atas kasih Allah yang diberikan kepada kita. Kok jauh-jauh ya rasanya itu ngawang-ngawang itu kan, gimana itu mensyukuri kasih Allah itu? Nafas kehidupan kita itu adalah bentuk konkret dari kasih Allah, dari anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Rasanya kalau dari hal yang sesederhana ini kita itu bisa bersyukur, bisa melihatnya itu sebagai kasih Allah, kita akan menjadi pribadi yang penuh dengan cinta kasih. Kita bisa membagikan hidup kita kepada orang lain lewat hal-hal yang sederhana, lewat hal-hal yang kecil, tetapi itu bermanfaat bagi orang lain asal kita berikan dengan tulus. Kurang lebih seperti itu Pak Eko. Ya, luar biasa Frater. Ini betul-betul pengalaman konkret juga ya dari Frater dan juga dari saya sendiri. Saya merasa semakin dikuatkan juga ya. Artinya kadang-kadang saya tidak sadar kalau Allah mengasihi saya juga. Sehingga kadang-kadang bagaimana saya
mau membagikan kasih kepada orang lain kalau saya sendiri tidak sadar kalau saya dikasih Allah. Kira-kira gitu ya brother, luar biasa. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dimanapun Anda berada, ada beberapa hal yang mungkin bisa kita tanamkan dalam hati kita masing-masing. Paling tidak ada 3 hal yang bisa kita simpulkan. Pertama, kabar baik untuk manusia bahwa Allah itu kasih. Allah adalah kasih, itu yang berdasarkan perbincangan kita tadi ya frater ya. Lalu yang kedua, identitas kita menjadi jelas bahwa kita itu dikasihi oleh Allah. Ya. Bagaimana cara hidup kita sebagai orang yang dikasihi Allah? Sebagai orang yang dikasihi Allah, kita diundang untuk mengasihi sesama. Tentu dengan hal-hal yang konkret, yang sederhana tetapi nyata. Terima kasih frater, luar biasa pendalaman iman kita pada kali ini. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita lanjutkan pendalaman kita dengan doa-doa kita kehadirat Tuhan yang selalu mendengarkan seruan dari umatnya. Mari frater kita berdoa bersama. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk segala kasih karunia-Mu yang boleh kami rasakan, sehingga kami masih senantiasa Engkau berikan nafas kehidupan. Seringkali kami tidak menyadari akan kasih-Mu yang luar biasa kepada kami, sehingga kami pun kurang mampu untuk membagikan kasih kami kepada sama. Ajarilah kami untuk senantiasa menyadari bahwa Engkau selalu mengasihi kami, sehingga kami mampu membagikan kasih kami pula kepada sesama kami, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi sungguh dalam tindakan-tindakan nyata kami. Mampukanlah kami untuk berbagi kasih dengan sesama, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini, dalam contoh-contoh hidup yang sederhana, lewat rasa berbagi, lewat berbagi perhatian, berbagi kasih, bukan hanya dalam materi, tetapi juga dalam menguatkan iman dari saudara-saudari kami. Kita persatukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dalam pertemuan ini. Kami mohon, bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengasihi sesama, sebagai wujud kasih kami terhadap-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, Allah yang tunggal, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Semoga hidup kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita kasihi senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Terima kasih Frater Ari yang sudah menemani kita bersama. Sama-sama. Ya. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, semoga iman kita semakin diteguhkan, identitas kita semakin diperbaharui, dan akhirnya kita dapat menjadi pribadi yang semakin dewasa dikala krisis melanda kita. Kami, saya, Eko, dan Frater Ari mohon pamit. Sampai jumpa dalam pertemuan yang akan datang. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Terima kasih Frater, terima kasih Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari di rumah, setelah kita merenungkan sabda Tuhan, marilah bersama-sama kita melantunkan kidung pujian Tuhan Pengharapan. Berapa lama lagi kau lupakan? Berapa lama lagi kau palingkan
wajah yang penuh kasih dari harapanku. Berapa lama ku menanti, haruskah aku berkekhawatiran dan bersedih di sepanjang hari? Pandanglah kiranya dan jawablah aku, ya Tuhan pengharapanku. Buatlah mataku bercahaya, supaya janganlah ku tertidur dan lelah. Tabahkan hatiku untuk menanti fajar, ku jelang esok dengan harapan. Tetapkanlah ku pada kasih-Mu, agar setiamu aku percaya. Hatiku bersuka sebab penebusan-Mu